Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali tentang Islam periode klasik, fase ekspansi Islam. Pertemuan kelima dari mata kuliah Islam, Sains, dan Peradaban. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang pelebaran kekuasaan atau pelebaran ke daerah-daerah Islam pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Ada setelahnya Khulafaur Rasyidin dan pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sedang berkuasa. Oke, fase ekspansi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemajuan Islam itu banyak yang mengatakan bahwasanya kemajuan Islam itu sendiri dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberhasilan beliau mendirikan negara Madinah di Yathrib. Oke, perkembangan daerah Islam pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, antara tahun 1 sampai ke 2 Hijriah, itu Nabi melebarkan sayap ke seluruh bagian kota Madinah sebagai taklukan daripada kekuasaan Islam. Lalu ada tahun kedua sampai tahun kelima Hijriah, tanah Hijaz, yaitu kecuali Mekah dan Taif. Selanjutnya di tahun ke-6 Hijriah itu menggabungkan seluruh daerah di perbatasan Najd dengan Madinah. Ya, Najd itu kalau di sini dikatakan dahulu itu adalah perbatasan daripada Madinah. Yang keempat, tahun ke-6 sampai tahun ke-7 Hijriah, ini Nabi melebarkan lagi ke utara Madinah sampai Wadi Al-Qura dan Daumat Al-Jandal. Ya, kok agak aneh Pak ini nama-namanya? Ya, nama-nama dahulu. Kalau sekarang sekitar masuk dalam teritori Arab Saudi. Yang terakhir, fase terakhir, tahun ke-7 sampai tahun ke-8 itu Taif Mekah atau bisa dikenal dengan Fathul Mekah. Tuh. Selanjutnya, nah, fase ekspansi pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Abu Bakar, karena banyak sekali kemelut ataupun perpecahan tentang pewaris pemimpinan pasca Nabi, sehingga banyak sekali kemulut-kemulut yang harus dihadapi oleh Abu Bakar, sehingga hanya bisa melebarkan sayap Islam ke daerah Al-Hilal di Irak dan Syria. Meskipun ketika ajal menjemput Abu Bakar ini radhiyallahu an, ini sudah mulai melebarkan pasukan untuk memasuki daerah Palestina. Selanjutnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lumayan luas, ya. Beliau menaklukkan Jazirah Arabia, Palestina, Syria, Damaskus, Mesir dan ibu kotanya, lalu sebagian wilayah Mesir dan Persia. Nah, selanjutnya dilebarkan kembali oleh Utsman bin Affan, yaitu ke Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian tersisa dari Persia, Transoksania, dan Tabaristan. Nah, jadi pembuka awal daripada daerah Persia itu Umar disempurnakan oleh Utsman. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kok di sini tidak ada? Karena waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga sama halnya seperti kemulut yang terjadi ketika wafatnya Nabi tentang kepemimpinan. Itu juga kemelut antara pendukung Utsman dan pendukung Ali yang dihadapi oleh Ali sendiri waktu itu, sehingga banyak sekali pertumpahan darah antara sesama
muslim itu sendiri ataupun saudara muslim. Jadi itu mengapa kok tidak ditampilkan Ali. Nah, adapun penaklukan ini mengakibatkan percampuran darah, bahasa, adat istiadat, alam pikiran, politik, paham keagamaan, dan bidang-bidang lain, di mana nanti akan kita lebih bahas detail. Jadi penaklukan ini atau ekspansi ini sendiri itu sangat berpengaruh terhadap politik, alam pikiran, dan lain-lain. Ya, jadi ada pertukaran kebudayaan, pertukaran istiadat, ada Islam masuk, terus ada Kristen masuk, disitulah ada adat yang baru. Nah itu efek daripada penaklukan ataupun ekspansi yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun fase ekspansi pasca Khulafaur Rasyidin, nah ini lebih luas lagi, diluaskan lagi oleh Bani Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin, estafet kepemimpinan umat Islam lebih kepada turun-temurun ataupun kerajaan. Ya, jadi lebih kepada keturunan anak-anak. Terus fase ekspansi terbesar ketika pasca Khulafaur Rasyidin itu terjadi pada Bani Umayyah, di mana dia memperlebarkan sayap Islam ke Spanyol, Irak, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Nah, ini yang paling besar. Sedangkan bagaimana dengan Bani Abbasiyah? Dia hanya menjaga beberapa kekuasaannya atau daerah kekuasaannya yang mencoba keluar. Ya. Tidak di masa Bani Abbasiyah ini, mereka lebih terfokus kepada peningkatan kualitas terutama bidang keilmuan daripada perluasan kekuasaan. Adapun kegemilangan peradaban Islam yang sangat banyak disebutkan, itu tidak lepas daripada kontribusi Bani Abbasiyah. Nanti akan kita bahas minggu depan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan peradaban Islam waktu itu sangatlah maju dan sangat tinggi, waktu itu sangat bersinar. Nah, jadi Bani Abbasiyah waktu itu hanya menjaga kembali atau merebut kembali kota Malita, Cappadocia, dan Sisilia. Dan Bani Abbasiyah sendiri kekuasaannya sangat tidak diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara kecuali Mesir, karena Bani Abbasiyah saat itu memberikan otonomi daerah, sehingga daerah dari sendiri berkembang tapi tidak tahu diri, sehingga banyak sekali yang menentang kekuasaan Abbasiyah karena sangat terfokus di bidang keilmuan sehingga melupakan bidang politik. Oke, untuk fase ekspansi itu saja. Terima kasih banyak, itu stimulusnya. Untuk tugas nanti kita selesaikan di Google Classroom dengan mengisi form yang akan saya sediakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.